Salve, selamat siang untuk kita semua. Sekali lagi kami minta maaf karena terlambat. Tadi kami masih menyelesaikan administrasi di kantor, oleh karena itu kami terlambat. Sebelum saya memulai dengan kegiatan pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Isa, saya Ibu Telda Tuames. Saya berasal dari TPU sini juga. Dan siang hari ini saya ditemani oleh teman saya Ibu Sri Roma. Kami sampai ke sini tadi malam, sampai sini tibanya jam 2 malam karena masih ada kegiatan kan akhir tahun, jadi masih penyelesaian administrasinya lumayan. Oke, siang hari ini saya akan membawa sebelum itu saya akan perkenalkan, saya akan untuk statusnya saya sudah berkeluarga, anak 4. Tetapi kalau seandainya masih di luar begini berarti saya masih bujang. Jadi saya masih nona-nona. Teman saya sini juga sudah berkeluarga. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan materi pada pagi hari ini, yaitu pelatihan budidaya dan pasca panen tembakau. Sebenarnya materi ini sebelum kita melakukan penanaman, tetapi karena waktu dan karena ada kegiatan keterlambatan sedikit di kantor, oleh karena itu kita baru bisa melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Berbicara soal budidaya tembakau ini, kayaknya Bapak Mama lebih paham daripada kami. Memang kami secara teorinya kami menguasai, tetapi kalau untuk prakteknya Bapak Mama ini lebih hebat daripada kami. Tetapi kita di sini berarti kita saling melengkapi. Jadi apapun yang kami, bukan berarti kami berdiri di sini kami mengetahui semuanya, tidak. Kita saling berbagi dengan ilmu kami yang ada, dan kami juga akan mendapatkan ilmu dari Bapak. Artinya kita di sini kita saling sharing, bukan saya di sini menggurui ya. Untuk budidaya tembakau, beberapa tahapan yang sudah kita lalui, seperti yang pertama itu pengolahan lahan. Kita tahu bahwa untuk budidaya apapun, yang pertama kita lakukan yaitu harus adanya pengolahan lahan. Baik kita mau tanam di lahan yang sempit atau lahan yang besar, ataupun sekalipun kita di polybag, tetap kita harus ada namanya pengolahan atau pencampuran media tanam. Setelah itu, di dalam tembakau ini, setelah pengolahan lahan, adanya namanya pembibitan. Kalau untuk pembibitan tanaman tembakau, dia kayaknya agak lebih sensitif dari benih-benih yang lain. Karena kalau seandainya benih tembakau sendiri, perlakuan pembibitannya kita harus, kalau yang secara produksinya kan kadang kita harus menyaring tanahnya sehingga dia lebih halus karena benihnya sangat-sangat halus. Sedangkan kalau untuk benih-benih yang lain, biasanya kan kita tabur atau kita semai semuanya kita, karena kalau persemaian tembakau tidak dilakukan dengan baik, itu benihnya tidak akan tumbuh. Dan yang kedua, bisa juga semut itu yang biasanya paling cepat untuk, atau hama yang lain itu yang paling cepat untuk menghilangkan itu benih ketika kita mau semai. Yang ketiga yaitu setelah persemaian, dilakukan persemaian, kita penanaman. Nanti materinya saya akan kasih. Penanamannya seperti yang sudah kita lihat, ada beberapa yang sudah tanam, tetapi ada juga yang belum tanam. Setelah penanaman, kita akan melakukan dengan pemupukan. Pemupukan itu ada 2, bisa juga dengan pemupukan dasar, bisa juga dengan pemupukan pemberian pupuk cair. Nanti kita ada pelatihan pembuatan pupuk cair, tetapi karena hari ini belum kita lakukan, nanti pasti kita akan lakukan pembuatan pupuk cair. Tapi kalau seandainya Bapak Mama berkenan bilang mau Ibu kita melakukan pembuatan pupuk cair, kami siap. Yang kelima yaitu pemangkasan. Kita tahu bahwa di tanaman tembakau itu biasanya kita lakukan pemangkasan nanti dari bagian terbawah. Bapak Mama sudah lakukan di sini, dan saya sudah beli di beberapa kelompok karena sudah ada yang panen juga. Dan untuk pemangkasannya itu perlu dilakukan sehingga tanaman tembakaunya menjadi lebih baik. Sama juga seperti di tanaman yang lain, saya contohkan seperti di tanaman tomat, itu kan biasa kadang kita melakukan pemangkasan. Yang keenam, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pengendalian hama itu kapan hari itu? Bulan lalu saya kesini, kebetulan kita monitoring, ada juga yang hama yang kita dapati. Penanganan untuk hama itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yaitu yang pertama, kita bisa melakukannya secara alami.
Yang kedua, kita bisa melakukan penanggulangan secara kimia. Tetapi yang di sini kami anjurkan kalau bisa kita penanganannya secara organik. Kalau untuk pengendalian hama penyakit di sini, kita tahu bahwa hama sendiri itu tidak menyukai tanaman. Artinya di sini kalau saya berbicara soal organik, berarti bapak mereka berpikir kalau untuk yang organik itu berarti bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bukan berarti kita pergi beli. Yang tidak disukai hama itu yang pertama, kita tahu bahwa tanaman itu pedih atau panas. Dan bapak mama sudah bisa kategorikan kalau tanaman panas atau pedih itu kira-kira tanaman apa. Ada yang tahu tanaman pedih atau panas? Lombok bisa, ini apa, lengkuas. Terus yang kedua, hama yang tidak suka yaitu pahit. Bapak mama bisa berpikir pahit itu tanamannya seperti apa? Daun pepaya. Yang ketiga, tanaman yang berbaunya tajam. Daun sirsak, serai. Itu kita bisa dari untuk penanggulangan secara organik, kita bisa menggunakan tanaman-tanaman yang tadi satu. Intinya ada panas, ada pahit, baunya tajam. Kita bisa menggunakan ada bawang, daun serai, lengkuas, kunyit. Artinya itu penanganan secara organik. Bukan saja di tanaman tembakau ya. Masuk untuk di pemanenan. Pemanenan tadi saya rasa kalau untuk di kelompok tani kita sendiri, bapak mama lebih paham, lebih mengerti untuk pemanenan, proses pemanenan. Di samping untuk budidaya tembakau, panen tembakaunya apakah sudah selesai panen ke kelompok mandiri yang sudah tanam kali lalu? Sementara, apakah sebentar saya bisa dapatkan hasil panen, bisa dapatkan perhitungan hasil panennya? Bisa, oke siap. Untuk kelompok yang lain bapak punya? Belum. Bapak punya kelompok yang apakah yang lain sudah panen juga? Sementara, tapi ada sudah panen, maksudnya sudah ada yang panen. Oke. Iya. Bulan kemarin datang kebetulan saya dengan bapak, jadi saya sangat senang dengan testimoninya bapak untuk perlakuan 3 untuk asap. Jadi ini perlu untuk nanti bapak berbagi ke teman-teman yang kelompok tani yang lain. Kalau untuk tembakau saja ketika dipanen bukan langsung diiris saja, tetapi bapak sudah mencoba untuk perlakuan. Ada 3 jenis perlakuan, nanti sebentar kita sharing bersama dengan bapak sehingga kita tahu rasanya dari tembakau itu. Baik, karena ini saya singkat cuma secara garis besarnya, saya membawakan materi secara garis besarnya terkait budidaya. Nanti kalau seandainya ada yang bertanya, nanti kita diskusi sama-sama. Setuju ke bapak? Setuju. Oke, siap. Nanti materinya nanti saya bagikan ke bapak mama. Kebetulan materinya ada bawah. Nanti saya bagikan budidaya sama panen pasca panen. Untuk pelatihan pupuknya nanti kita laksanakan. Tetapi nanti di kelompok tani yang hari ini kan kita sudah pelatihan budidaya. Nanti untuk pelatihan pupuknya kalau ada kita akan laksanakan di kelompok yang lain. Mengundang lagi kelompok yang lain datang. Seperti hari ini ada kelompok Mandiri Nyembat, ada kelompok Bina Mandiri, kelompok Bonita, Nipunan. Di sini hari ini kita ada 6 kelompok tani, 7 gabungan 7 kelompok tani. Baik, terima kasih. Selamat siang, saya kembalikan.